dagang sih kesini cuma ngasih tahu kan. Bapak pemilik warung ini? Enggak, mau nanya aja, ini kan bangunannya di atas sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sampurasun untuk semua warga plus 62 dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama kami di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Hari ini kita akan membahas salah satu momen yang sangat menegangkan, di mana ketika Kang Deddy Mulyadi mendatangi salah satu bangunan liar yang persis berada di atas sungai. Tentu saja kedatangan Kang Deddy Mulyadi yang mendadak ini membuat panik mereka saat dimintai penjelasan. Kita akan melihat bersama-sama videonya dan nanti kita akan membahasnya ya. Jangan lupa nanti kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Kita langsung saja simak ke videonya ya. Silahkan. Saya sudah bertemu nih Kepala Desa Purwadana Wah, ada Kepala Desa dari Purwadana nih. Kepala Desa Wadas. Ya, tidak ada pertikaian di antara mereka. Kedua-duanya dan ketiga-tiganya sudah bersepakat cicing heula. Sudah bersepakat untuk bersama-sama menyelesaikan problem, mengamankan program Gubernur Jawa Barat. Nah, jadi cai kudu ngocor. Iya. Tapi tetap rakyat nah kudunya lengir. Iya, betul. Ya, jadi nanti Bapak tugasnya saya kasih tugas apa tadi? Meresan saluran anu di luar, membuat pintu dan mengusahakan Presinda mengizinkan akses jalan dari Geblung. Oke, Bapak tugasnya suka mamon. Pemantauan aliran dari Honda Komala perbatasan semua Dan mengidentifikasi bangunan liar. Siap. Di daerah aliran sungai. Bapak, Wadas. Tugasnya pembongkaran. Wow. Beres ya. Beres. Pokoknya Jangan bagi kita kok. harus dikurangi banjir di Kerawang ya. Siap. Mohon. Nah, kalau begini kan kita enak melihatnya ya. Jangan seperti kemarin malah saling gontok-gontokan, saling tegang-tegangan antara Bapak Lurah Wadas dan Bapak Lurah Purwadana. Kalau begini kita lihatnya juga enak ya. Mudah-mudahan selalu kompak untuk penertiban bangunan-bangunan liarnya. Mudah-mudahan selalu kompak untuk menormalisasi sungai yang ada di sekitar sana ya Pak. Pokoknya semangat terus dalam bekerja. Mudah-mudahan Karawang bebas dari banjir lah. Tapi ia kejantenan di Kalimantan Barat. Di pedalaman Kalimantan Barat, 13 pekerja asal Garut dan Tasikmalaya terperangkap dalam janji palsu. Dijanjikan pekerjaan sawit dan gaji layak. Yang mereka dapat hanyalah ketidakpastian, lapar, dan kelelahan. Hari demi hari berlalu, tanpa tempat tinggal, tanpa kepastian. Harapan mereka mulai memudar, dan jeritan mereka terdengar jauh ke kampung halaman. Kini, mereka memanggil satu nama. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Lagi-lagi kita mendapatkan kabar yang cukup menyedihkan ya, dimana kita harus melihat bagaimana mereka yang dengan tujuan pergi keluar kota untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan penghasilan, untuk menafkahi keluarga, justru malah mereka terlantar di sana ya. Lalu bagaimanakah tanggapan Kang Deddy melihat warga Jawa Barat yang terlantar di luar kota? Warga Jabar yang mungkin korban penipuan tenaga kerja yang berada di Kalimantan Barat dan posisi sekarang di Polda Kalimantan Barat, tim kami segera menghubungi Bapak dan segera akan kami pulangkan hari ini juga. Mudah-mudahan tiket-tiket pesawatnya bisa dipesankan hari ini dan semoga peristiwa serupa tidak terjadi lagi, karena terlalu sering saya menangani warga Jabar yang bekerja di luar provinsi Jawa Barat, kemudian dia ditelantarkan oleh orang yang membawanya. Semoga peristiwa ini tidak terus terulang dan hati-hati ketika ada orang mengajak bekerja sehingga Anda tidak menjadi korban penipuan. Jadi ternyata kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi bagi warga Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Dan untuk siapapun tentunya kita harus lebih hati-hati lagi ya di dalam mencari pekerjaan. Jangan sampai kita ketika mencari pekerjaan justru malah kita jadi terlantar. Nah, didatangi nih sama Kang Deddy Mulyadi. Boga warung iya. Putra Pak. Iya nu boga warung. Warung mie baso.
Oh. Waduh itu bahaya ya teh. Kangen anak iya. Sewa teh iya. Ngontrak asaha. Tempatnya kontrak ka ojek. Hah? Kontrak ka ojek. Ojek mana? Di dia tadinya ya tempat ojek. Oh ini pangkalan ojek. Dulu pangkalan ojek kemudian disewa. Sewa Jadi ayeuna mayarna ka saha? nya ka ketua ojek. Sabaraha? 3 bulan teh 2,5 juta. Oh 2,5 juta per 3 bulan. Nyewa ka ketua ojek. Nya. Mayarna teh. Nuhun. Iya teh. Nuhun. Ini 2,5 juta per 3 bulan. Bayar ke ketua ojek. Iya. Gitu maknya. Sok. Lah saluran sungai ya? Ada saluran sungai. Bangunannya ya? Kan di bawahnya sungai. Di atasnya bangunan tuh punya ibu? Iya. Oh. Ini tanah siapa dulunya? Saya sewa nah. Sewa dari Dari orang sini saya baru. Sewa dari siapa? Ya dulu saya Enggak, disampaikan panik aja. ya, Ibu, ya. Kita mengidentifikasi tanah sungai. Ibu dulu sewa. baru mungkin ada 2 minggu. Oh, ibu bangunannya sewa? Ya sewa baru 2 minggu lebih. Sama rumahnya? Ya. Sama rumahnya sewa. Sewanya dari siapa? Dari itu kan rumah. Siapa rumah yang punya rumahnya siapa? Tunggu saya belum tahu saya itu. Coba cek. Ya. Nah, siap. Ya Pak. Bapak pemilik warung ini? Enggak, mau nanya aja, ini kan bangunannya di atas sungai. Suruh keluar dong, Sewanya Pak. dari mana? Sini aja nggak apa-apa, sama sini aja nggak apa-apa, nanya aja, aman. Itu dong, Pak. Oh, yang punya rumahnya mana? Tahu Pak di sana. Enggak, Bapak sewanya dari siapa? Ini jalurnya orang sebelah ini. Siapa? Itu yang tahu tuh. Itu yang megang. Ya? Sini. Sewanya dari mana? Dari mana? Ayo. Ini. Ah. Ini. Ibu yang nyewain. Bukan Pak, saya dari bos saya. Bosnya siapa? Teh Mayang. Teh Mayang tuh siapa? Bos saya yang punya tanah ini sama Yang punya Teh Mayang tuh orang mana? orang sini juga Lame, Teluk Jambe Timur. Orang Teluk Jambe Timur. Iya. Dia yang punya bangunan di sini. Iya, yang punya Dia bangunan. punya berapa bangunan? 2. Disewakan semuanya. Udah di sini punya bosnya sendiri yang laundry. Oh, Iya. oh bosnya punya laundry. Iya. Bosnya ada nggak? Lagi keluar dianya. Keluar. Iya. Oke. Keluar apa keluar? Nanti sampein sama bosnya. Iya. Ini kan bangunannya di atas sungai. Iya. Nah, di atas sungai kita mau kasih tanda bahwa ini tanah ini milik daerah aliran sungai. Iya. Padahal di atas kali ya, emang mereka nggak takut ya gimana kalau misal ada air banjir tiba-tiba meluap kalinya, ini kan kan membahayakan ya. Pasal 25 meter dari galangan sana, Pak. Jadi ini sama sini. Ada di kantor belum ada tadi. Nah, sewanya berapa setahun? Mendadak sih ke sini cuma ngasih tahu kan. Kalau Videonya dadakan. bukan kalau nggak mendadak bersih dulu. Enggak. Kita sih nggak ada soal. Tapi nanti jangan terulang lagi. Bapak sewa kan janjinya Bapak bersihin sungainya. Betul. Sungainya nggak dibersihin. Siap. Walaupun PJT yang ngasih IMB juga salah. Kan Kasih tidak izin. boleh Iya. ngasih membangun Sewa bangunan lahan. di daerah sepadan sungai. Nggak boleh. Ini pemerintah ini kadang-kadang aneh-aneh aja. Iya, enggak. Pengairan lagi. Itu diaktifkan kembali nggak, Pak? Kadang-kadang pemerintahnya aneh-aneh saja ya. Sudah jelas tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, tapi ada warga yang mendapatkan izin mendirikan bangunan. Ini kan aneh ya kalau begitu ya. Tapi ya untung Kang Deddy Mulyadi datangnya itu mendadak ya. Coba kalau Kang Deddy Mulyadi datangnya tidak mendadak, mungkin mereka rapih-rapih dulu nih, biar kelihatan rapi, sungainya dibersihin dulu, biar kelihatan setiap harinya tuh bersih terus, rapih terus. Begitulah cara Kang Deddy, selalu datang secara tiba-tiba, bikin kaget dan bikin panik. Tentunya panik bagi mereka-mereka yang merasa bersalah. Kalau tidak bersalah, kenapa harus panik? Begitu ya. Oke, kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Ingat, bangunan liar seperti ini ya bukan cuma melanggar aturan, tapi juga mengganggu aliran air. Menurut kalian gimana tindakan Kang Deddy Mulyadi kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe
untuk mendapatkan update terbaru dari channel Mata Netizen Plus 62. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Silahkan kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Setiap komentar Anda saya baca satu persatu. Oke, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan semua sahabat Mata Netizen Plus 62 yang menyaksikan tayangan ini diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.